Salam Guru Hebat. Kembali bersama Tangan Guru, beraksi membangun kolaborasi, penuh inovasi dan inspirasi. Bapak Ibu Guru, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Batch ketiga, saat ini sedang berada pada tahap pembelajaran mandiri di LMS PPG Kementerian Agama. Pada modul pertama, yaitu modul profesional, di sini saya akan membahas cara membuat tugas mandiri dan tugas refleksi. Sebelum membahas tugas refleksi dan tugas mandiri, saya telah membuat ringkasan untuk ke-8 topik. Informasi tentang ringkasan ini ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti, Bapak Ibu akan membuka modul pertama, yaitu modul profesional. Pertama-tama, Bapak Ibu akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretest biasanya terdiri dari 5 soal. Silakan Bapak Ibu kerjakan pretest tersebut dan diberi kesempatan 2 kali percobaan. Setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, Bapak Ibu diminta untuk mempelajari materi setiap topik. Di sini, kebetulan saya membahas modul profesional pendidikan agama Kristen. Topik pertama dalam modul ini berjudul Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Bapak Ibu silakan mempelajari materi tersebut. Untuk mempermudah Bapak Ibu dalam belajar, saya telah membuat ringkasan dari setiap modul. Ringkasan pertama membahas modul topik 1, Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Di dalamnya dijelaskan konsep Allah sebagai pencipta, yang kami rangkum dari modul yang disediakan di LMS. Topik pertama ini mencakup beberapa poin utama, yaitu: pertama, konsep Allah sebagai pencipta. Kedua, konsep Allah sebagai pemelihara. Ketiga, hubungan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Keempat, tanggung jawab manusia dalam memelihara ciptaan. Kelima, implementasi dalam pendidikan agama Kristen. Dan terakhir, ada kesimpulan untuk topik pertama. Topik kedua membahas tentang karya Allah sebagai penyelamat dan pembaru. Di sini juga tersedia ringkasan, mencakup konsep Allah sebagai penyelamat, teori karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, konsep Allah sebagai pembaru, teologi pembaruan dalam gereja, kontekstualisasi dalam masyarakat Indonesia. Topik ketiga membahas hakikat manusia. Topik ini membahas esensi manusia dalam perspektif teologis, filsafat, dan moral. Dijelaskan bagaimana manusia sebagai gambar dan rupa Allah, kejatuhan manusia dalam dosa, pemulihan martabat manusia oleh Yesus Kristus, peran akal budi dan hati nurani dalam kehidupan manusia, martabat manusia dalam keutuhan tubuh dan jiwa, kepekaan moral dan perjuangan melawan kejahatan, serta dosa asal dan misteri penebusan. Topik keempat membahas perwujudan relasi manusia dengan lingkungan dan teknologi. Di sini dibahas manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungan dan teknologi. Teknologi sebagai kemajuan sekaligus tantangan dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial sebagai akibat interaksi dengan teknologi. Dampak teknologi terhadap budaya dan nilai-nilai kehidupan, serta kesadaran akan etika lingkungan dan teknologi. Topik kelima membahas gereja dan pendidikan Kristiani di era digital. Materi ini mencakup gereja sebagai komunitas iman dalam dunia digital, transformasi pendidikan Kristiani melalui teknologi, tantangan digitalisasi gereja, akses dan kesenjangan teknologi, media sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan beriman, gereja dan etika digital dalam penggunaan teknologi, gereja dan tantangan teologi di era digital, serta pandemi sebagai akselerator digitalisasi gereja. Topik ke-6 membahas gereja dan dimensi etis Artificial Intelligence AI. Dimulai dari definisi dan karakteristik AI dalam kehidupan manusia. AI dan perubahan dalam dunia pendidikan serta pelayanan gereja. Tantangan etis dalam penggunaan AI. AI, otonomi manusia dan kehendak bebas. AI dan kehilangan dimensi kemanusiaan dalam relasi sosial. Etika Kristiani dalam penggunaan AI. Serta gereja dan tanggung jawab moral dalam era AI. Topik ke-7 membahas pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Dimulai dari pengertian dan hierarkinya, peran guru dalam pendidikan karakter, tantangan dalam implementasi pendidikan nilai dan karakter. Topik ke-8 membahas moderasi beragama,
Di sini dibahas pengertian dan konsep moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, tantangan dalam menerapkan moderasi beragama, peran pendidikan dalam menanamkan moderasi beragama, serta moderasi beragama dalam perspektif teologi Kristen. Setelah Bapak Ibu mempelajari ke-8 topik tersebut dalam modul profesional, Bapak Ibu akan diminta mengerjakan tugas mandiri profesional. Untuk pendidikan agama Kristen, tugas pertama meminta Bapak Ibu membuat peta konsep atau gagasan. Tuliskan kurang lebih 5 gagasan yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 hingga topik 8. Jelaskan dalam 1 atau 2 paragraf. Bapak Ibu boleh membuat peta konsep seperti ini, yang menampilkan gagasan-gagasan dari topik 1 hingga 8 yang menurut Bapak Ibu menarik. Kemudian, mohon dijelaskan kelima konsep tersebut dalam 1 atau 2 paragraf. Artinya, silakan pilih 5 konsep terlebih dahulu. Bisa juga cukup dituliskan 5 gagasan yang saya temukan dari topik 1 hingga 8 adalah. Kemudian jelaskan dalam 2 paragraf. Penjelasannya berkaitan dengan kelima gagasan yang Bapak Ibu temukan. Bapak Ibu boleh menggunakan format tersebut, ditambah penjelasan. Atau boleh membuat peta konsep, lalu ditambahkan penjelasan dalam 1 atau 2 paragraf. Itu untuk nomor 1, yaitu tugas mandiri. Silakan buat peta konsep dan atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 hingga 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Saya di sini memilih 5 gagasan. Kemudian dibuat penjelasannya dalam 1 atau 2 paragraf. Pertanyaan kedua, materi atau konsep apa dalam topik tersebut yang menurut Bapak Ibu menimbulkan miskonsepsi atau salah paham dari topik 1 hingga 8. Sebagai contoh, beberapa konsep dalam topik 1 hingga 8 berpotensi menimbulkan miskonsepsi atau kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Salah satu konsep yang sering disalahartikan adalah keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Banyak orang berpikir bahwa keselamatan hanya berlaku bagi kelompok tertentu atau hanya dapat diperoleh melalui usaha manusia. Silakan Bapak Ibu identifikasi dari topik 1 hingga 8, konsep apa yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau miskonsepsi jika tidak dipahami secara menyeluruh atau hanya setengah-setengah. Contohnya, seperti konsep keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Atau miskonsepsi lainnya, seperti moderasi beragama. Bapak Ibu bisa menjelaskan dalam 2 paragraf. Biasanya beberapa LPTK meminta tugas ini sebanyak 500 kata untuk kedua bagian. Namun, silakan sesuaikan dengan ketentuan LPTK masing-masing. Selain tugas mandiri, Bapak Ibu juga diminta membuat tugas refleksi profesional untuk modul profesional. Pada tugas refleksi ini, Bapak Ibu akan menjawab 5 pertanyaan pemantik. Pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Sebagai guru, setelah mempelajari topik 1 hingga 8, pilih salah satu materi yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Kemudian jelaskan menurut pemahaman Bapak Ibu setelah mempelajari topik tersebut. Jelaskan dalam 1 atau 2 paragraf. Kedua, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Sebagai contoh, materi tentang keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus bukan hanya sekadar teori yang dipahami, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita benar-benar mengerti bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah hidup dengan penuh syukur dan iman. Penerapan lain dari materi ini adalah mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Jelaskan analisis penerapannya. Ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Tuliskan pengalaman Bapak Ibu selama mengajar pendidikan agama Kristen tentang proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipilih. Sebagai seorang guru agama Kristen, saya sering menemui pengalaman praktis yang mendukung maupun bertentangan dengan konsep keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Salah satu pengalaman yang sangat mendukung adalah ketika saya melihat seseorang yang awalnya merasa tidak layak karena masa lalunya yang penuh dosa, namun setelah memahami bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Namun, ada juga pengalaman yang bertentangan dengan materi ini.
Saya pernah menemui seseorang yang berpikir bahwa karena keselamatan adalah anugerah, maka tidak masalah jika seseorang terus melakukan dosa. Ini lebih menggambarkan pengalaman pribadi Bapak Ibu selama menjadi guru agama. Keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah atau pelajaran yang didapat. Selama Bapak Ibu menjadi guru agama, apa tantangan terbesar yang dihadapi? Ada 2 poin di sini. Tantangan dan hikmah atau pelajaran yang diperoleh. Hikmah adalah hal-hal yang bisa Bapak Ibu ambil dari materi yang telah dipelajari. Kelima, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, saya membuat langkah-langkah rencana aksi penerapan materi keselamatan sebagai anugerah Allah dalam pembelajaran. Saya membuat kegiatan dari kegiatan pendahuluan bisa diambil dari modul ajar. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kegiatan aksi kasih, doa dan komitmen pribadi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Pada poin kelima ini, Bapak Ibu diminta membuat rencana penerapan materi tersebut, bisa dengan memasukkan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran tentang materi ini di kelas Bapak Ibu. Jadi, untuk setiap modul, Bapak Ibu memiliki 2 tugas, tugas mandiri dan tugas refleksi pada modul profesional. Kedua tugas tersebut sebaiknya dibuat terlebih dahulu di Microsoft Word, lalu diunggah sesuai petunjuk. Bagi Bapak Ibu yang menyimak video ini, semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung, silakan lihat tautan di deskripsi video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak guru yang mendapatkan manfaat. Tuhan memberkati.